Halo Pak Saipudin, selamat sore. Sore Bu. Ya, saya perhatikan dari tadi Pak Saipudin ini agak apa ya, agak murung-murung merana ini Pak Saipudin. Halo Pak Saipudin. Kamu ini Oh, masalah. jadi Pak Saipudin lagi memikirkan siswanya ya. Oke. Iya, dan Pak kayaknya saya lagi Saipudin, butuh butuh solusi dari semua ini gitu. ya mari kita duduk bersama. Jadi kita saya bikin kopi nih, mari kita bikin kopi bareng ya Pak Saipudin. Pak Saipudin, halo Pak Saipudin. Pak Saipudin masih bersama kita? Halo Pak Saipudin. Siap Ibu, terima kasih juga atas waktunya dan kesediaannya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, mari kita duduk ya Pak Saipudin. Silahkan Pak Saipudin mencurahkan apa yang sedang dirasakan hari ini. Kemudian bagaimana perasaannya Pak Saipudin. Ya. Kira-kira dari ceritanya Pak Saipudin tadi itu apa yang ingin Pak Saipudin dapatkan hari ini Pak Saipudin? Masih Bu. Pak Saipudin sepertinya keluar dari room karena mungkin sinyal beliau yang kurang stabil. Mungkin saya akan menunggu Pak Saipudin untuk menstabilkan sinyalnya supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Saya akan menunggu Pak Saipudin supaya nanti beliau bisa mencurahkan apa yang sedang ada dalam hatinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Saipudin, saya tunggu. Kita menunggu Pak Saipudin dulu ini. Semoga Pak Saipudin bisa secepatnya masuk ke room lagi. Kita menunggu Pak Saipudin. Kembali lagi Pak Saipudin. Iya, mohon maaf Ibu, ada kendala jaringan sedikit, mungkin paket saya lagi ngehang, kayaknya enggak muat dia. Ya, tidak apa-apa Pak Saipudin. Kita kan dalam Saya room. saya numpang paketnya teman. Oh, tidak apa-apa. Jadi kita kembali lagi Pak Saipudin ya. Nggih, Bu. Tadi kan Pak Saipudin saya sudah melihat agak tidak bilang agak berpikir sedikit karena merasa kesulitan seperti itu Pak Saip ya. Iya. Ya, jadi
kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Kak Saipudin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Kak Saipudin? Jadi saya menginginkan sebuah alternatif gitu atau jalan apa yang sekiranya mampu untuk mengembalikan keinginan siswa saya supaya datang seperti biasa, karena biasanya di hari-hari lain di sebelum 2 minggu terakhir ini biasanya dia rajin dan datangnya pagi gitu. Kalau saya datang pasti dia sudah datang. Nah, yang menjadi permasalahan saya 2 minggu terakhir ini dia bahkan tidak masuk sama sekali gitu. Oh iya, ya. Nah, jadi ceritanya Pak Saipudin tadi bahwa siswanya sudah hari-hari seperti itu ya. Nah, sekarang ya, ada hadiran siswanya Pak Saipudin itu kira-kira eh, apa situasi yang saat ini Pak Saipudin ketahui tentang ketidakhadiran siswa itu? Kira-kira situasinya seperti apa? Kalau kalau dengar dari teman-temannya ya, kadang kalau saya sempat berdiskusi sama beberapa teman, kebetulan dia dekat rumah juga, bahwa ada rumor yang mengatakan kalau dia siswa saya itu agak mengalami trauma gitu karena pernah dipukul minggu-minggu kemarin, 2 minggu terakhir sama guru olahraganya gitu, mungkin di jam olahraga atau ketika dia lagi bermain, katanya ketika ditanya sama temennya, ayo kita pergi sekolah, dia saya tidak berani nanti dipukul lagi sama guru si ini, itu sih curhatnya sama temennya itu. Iya, nah itu situasi yang sedang Pak Saipudin kira-kira ya seperti itu situasi. Nah, dari situasi tersebut, kira-kira Pak Saipudin menganggap anggapan dari teman yang tadi itu, apakah menurut Pak Saipudin itu benar? Apakah Pak Saipudin itu? Ya, setelah saya tanya juga ke teman-teman guru lain, memang juga di kelas-kelas sebelumnya anak ini ya lumayan ada bermasalah juga dari segi tata krama, terus sering bully temannya gitu. Mungkin salah satu hal-hal seperti itu mungkin ditegur sama gurunya atau bentuk mendisiplinkan guru, atau kemungkinan pas di jam belajar olahraga ini kejadian ini terjadi gitu. Cuman pengakuannya sendiri bahwa kalau di kelas saya memang dia tidak pernah saya pukul, tapi di jam-jam lain itu kan kadang nggak bisa saya kontrol untuk guru lain tidak melakukan kontak fisik sama murid saya ini gitu. Ya, ya. Nah, jadi fakta-fakta yang sudah Bapak Saipudin cermati selama ini bahwa jika di kelasnya Pak Saipudin ini ya biasa-biasa saja, tapi ternyata di kelas lain bisa itu ya Pak. Ya. Iya, kalau di kelas saya memang lumayan menguji kesabaran sih, cuman kembali lagi bahwa segarang-garangnya kita di dalam kelas ya tetap hatinya biduan gitu, karena kita menanggung beban apa yang sudah kita pelajari dan lain sebagainya, walaupun agak bertentangan gitu dengan hati nurani bahwa tidak boleh pukul, tidak boleh bentak, tidak boleh ya. Jadi seperti itu ketika berhadapan dengan guru lain atau situasi lain, misalkan dia disuruh ketika gotong royong pungut sampah gitu, jadi dia agak ini gitu, mungkin dalam bentuk seperti itu dia disiplinkan sama guru lain, tidak bisa disalahkan juga gitu. Iya, bagus sekali. Bapak Saipudin sudah berusaha melakukan hal-hal yang baik-baik, jadi melakukan hal-hal yang memang
sebagaimana mestinya dilakukan oleh seorang guru. Namun nyatanya anak ini sampai sekarang belum datang ke sekolah seperti itu Pak Saipudin. Jadi kira-kira hal apa lagi yang sudah pernah Pak Saipudin lakukan selain apa tadi tidak memukul. Jadi hal-hal apa kira-kira yang Pak Saipudin lakukan supaya bisa menarik minat anak ini untuk datang lagi ke sekolah kira-kira seperti apa? Iya, ada beberapa 3 hari terakhir kemarin itu sempat beberapa kali saya mendatangi rumahnya, sempat melakukan kunjungan. Tetapi sepagi itu juga saya datang, misalkan pagi tunggu habis keluar main, saya kunjungan ke rumahnya, orang tuanya juga tidak ada di rumah, rumahnya sudah digembok gitu. Padahal di lain-lain waktu nih, di lain sebelum ini dia tidak masuk, memang agak lain, agak usil juga siswa saya ini, misalkan dari banyak tidak disukai sama temannya, kadang saya panggil secara pribadi, kenapa misalkan jangan sering ganggu temennya, jangan sering berkelahi, bully dan lain sebagainya teman-temannya gitu. Saya panggil secara personal bahwa beri motivasi dan lain sebagainya, bahwa setiap teman-teman kalian, teman-temanmu juga berhak diperlakukan sama dan lain sebagainya. Itu sih sementara yang pernah saya lakukan, bahkan saya ke rumahnya sudah 2 hari tidak sempat ketemu sama orang tuanya. Aduh, sangat diteladani sekali sikapnya Pak Saipudin ya. Sudah berusaha dengan sangat gigih. Bagaimana, apalagi rumah orang tuanya mungkin tidak dekat ya Pak Saipudin begitu? Iya, kalau masalah tempat tinggal, kebetulan lokasi saya di sekolah yang sekarang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal murid saya. Bahkan di sekolah saya yang lama juga, kalau sampai 1 minggu atau lebih dari 4 hari siswa saya yang tidak masuk, saya jemput juga ke rumahnya di tempat saya yang dulu. Ya, di tempat Jadi yang dulu. kebetulan orang-orang tempatan di situ, Ibu. Iya, bagus sekali Pak Saipudin, sangat baik sekali. Mungkin menginspirasi kita semua apa yang sudah Bapak Saipudin lakukan. Nah, di tempat sekolah Pak Saipudin sebelumnya, jadi ketika ada anak yang tidak masuk, jadi pasti Pak Saipudin jemput bola istilahnya ya Pak Saipudin ya. Iya, Jadi selalu saya jemput, Ibu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang untuk siswa Pak Saipudin yang sudah 2 minggu ini tidak datang sekolah. Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Saipudin yang sebelumnya sebelum sekolah sebelumnya, bagaimana rencana tindak lanjut atau rencana kegiatan yang akan Pak Saipudin lakukan untuk siswa yang ada di sekolah baru Pak Saipudin sekarang? Jadi niat saya memang mau ketemu langsung sama orang tuanya, karena kalaupun saya telepon tidak ada nomor HP-nya. Pernah saya minta semua kontak siswa saya pas awal-awal masuk agar saya bisa berkomunikasi dengan orang tua dan lain sebagainya, tapi respon anak-anak itu katanya tidak memiliki HP. Cuman saya akan berusaha. Saya datang kemarin, mungkin terlambat. Saya akan datang lebih awal lagi supaya berjumpa sama orang tuanya untuk tahu pasti, karena dari teman-temannya ada yang cerita ini, ada yang cerita memang, ada yang bilang dia sakit, ada yang bilang memang dia malas, ada ya teman-temannya juga ada yang bilang dia takut, dia trauma gitu. Saya mau mendengar secara langsung, kalaupun tidak dari dia, minimal anak ini kan cerita sama orang tuanya gitu. Kenapa misalkan seperti itu, biar dicari. Kalaupun benar misalkan hal terburuk benar nih, dia dipukul dan merasa trauma gitu, mungkin bisa dicarikan solusinya lagi. Gitu, Ibu. Oke, Pak Saipudin. Tadi Pak Saipudin sudah memunculkan rencana apa yang kira-kira akan Pak Saipudin lakukan. Nah, Pak Saipudin sudah mempunyai rencana. Jadi rencana tersebut akan segera Bapak segera, Ibu, segera, soalnya ini sudah ada instruksi dari kepala sekolah, karena kemarin sempat dibuka di rapat bahwa dalam waktu dekat kemungkinan kan orang supervisor, mungkin supervisi
akan turun. Jangan-jangan nanti ada hal-hal seperti ini bentuk kunjungan ke siswa. Nanti kalau takutnya ditanya kita sudah punya jawaban untuk kondisi pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini gitu. Baik Pak Saipudin. Nah, kira-kira dari rencana yang Pak Saipudin munculkan tadi, adakah mungkin rekan atau teman yang bisa diajak untuk bekerja sama sekiranya bisa untuk mendampingi Pak Saipudin sebagai pendamping untuk memulai rencana dari Pak Saipudin tersebut? Kalau teman ya alhamdulillah di situ tidak ada di teman-teman saya nih, nggak tahu teman yang lain. Tapi kalau saya alhamdulillah teman-teman juga enak diajak untuk bekerja sama. Misalkan begini, saya kan nggak terlalu paham misalkan bahasa daerah di sini gitu. Jadi kadang-kadang anggapan orang tua itu kita dibilang sok gaya gitu ngomong bahasa Indonesia. Jadi saya kadang-kadang butuh translator untuk apa sih dia ngomong ibu ini gitu. Kadang-kadang ada kosakata yang juga tidak saya mengerti di bahasa daerah sini, makanya ada teman kadang saya ajak ke situ, takutnya nanti dia bahasanya ndak saya ngerti, ternyata dia marah sama kita gitu. Saya takutnya seperti itu. Makanya ada teman yang saya bawa untuk pergi kunjungan untuk mendampingi gitu. Iya, sangat bagus sekali idenya Pak Saipudin itu untuk mengajak rekan sejawatnya. Nanti Iya. seperti yang Pak Saipudin sampaikan, siapa tahu ada hal-hal yang kita tidak rencanakan terjadi seperti itu Pak Saipudin ya. Iya, siapa tahu dia ngomong dia marah sama kita tapi saya tidak tahu artinya. Saya takutnya seperti itu karena kurang masih begitu lancar gitu bahasa Dompu. Kira-kira setelah Pak Saipudin datang ke rumah siswa, kira-kira targetnya Pak Saipudin tuh untuk ke sana itu seperti apa Pak Saipudin? Target untuk setelah Pak Saipudin datang ke rumah siswa, nah setelah itu targetnya seperti apa kira-kira dari kegiatan yang akan Pak Saipudin dari kegiatan yang saya rencanakan targetnya minimal kalaupun benar anak ini trauma atau tidak mau datang lagi ke sekolah, minimal dengan kunjungan ini saya berharap bisa mengatasi ketakutan atau bisa bernegosiasi kembali, memotivasi kembali bahwa kami sudah berembuk sesama guru bahwa tidak akan ada kontak fisik. Misalkan seperti itu kita sampaikan, saya akan sampaikan ke orang tuanya supaya bagaimana memotivasi anak-anak tersebut, siswa saya biar berani lagi kembali bersekolah gitu. Iya, bagus sekali ya. Jadi sudah ada rencana, targetnya juga sudah ditentukan. Nah, berarti rencana itu akan segera dilaksanakan begitu Pak Saipudin ya? Segera Ibu, segera. Soalnya ya dalam waktu dekat inilah, minggu-minggu ini insya Allah akan saya laksanakan. Oke, jadi saya sangat antusias sekali dengan cerita Pak Saipudin. Saya juga ingin menunggu cerita-cerita Pak Saipudin, apalagi setelah Pak Saipudin datang ke rumah siswa. Jadi bagaimana nanti aksinya siswa setelah didatangi oleh Pak gurunya, mungkinkah bagaimana reaksi orang tuanya nanti. Nah, itu nanti kira-kira kita akan ketemu lagi ya Pak Saipudin. Siap Ibu, saya juga merasa agak ringan beban saya karena sudah menceritakan atau paling tidak saya dapat pencerahan dari apa yang Ibu sampaikan, ada bagaimana pola pikir kita menghadapi situasi seperti ini Ibu. Terima kasih banyak. Iya, baik Pak Saipudin, saya juga sangat berterima kasih. Saya tidak sabar ingin ketemu lagi. Mungkin Pak Saipudin rencana besok akan ke sana, mungkin setelah Siap besok. Ibu, dalam waktu dekat ini besok kalau tidak ada halangan saya langsung turun. Setelah ini kita akan bertemu lagi topik lain. Saya ingin mendengar cerita-cerita dari Pak Saipudin lagi dan kita bisa bercerita bersama. Seperti itu Pak Saipudin. Siap Ibu. Ya, mungkin ini sudah terlalu siang ya, jadi saya mungkin akan melanjutkan kegiatan saya. Terima kasih ceritanya hari ini Pak Saipudin. Sama-sama Ibu. Iya, sampai ketemu lagi Pak Saipudin. Iya. Terima kasih.
Sudah, Pak.